Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimanakah kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Kemudian kalian juga harus tetap rajin belajar, dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Jadi, kalau kalian tidak belajar, maka kalian akan berdosa. Oke, untuk minggu ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Untuk minggu ini kita pada bagian yang ketiga. Nah, Nabi dan Rasul pada bagian ketiga ini nanti, yaitu kita akan membahas kisah Nabi Harun dan kisah Nabi Zulkifli. Ada dua nabi yang akan kita bahas pada kali ini. Oke ya, sekarang kita lanjutkan bersolawat dulu ya. Sama seperti yang kemarin, cuma dirubah sedikit. Oke ya, mari kita bersolawat bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya muayyad ya mumajad, ya imamal qiblataini. Oke, itu tadi adalah sholawat. Oke ya, sudah siap untuk membahas Nabi Harun sama Nabi Zulkifli? Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk materi kali ini, yang pertama kita nanti akan membahas tentang kisah Nabi Harun. Kemudian materi yang kedua tentang teladan dari Nabi Harun. Materi yang ketiga yaitu kisah Nabi Zulkifli. Dan materi yang keempat tentang teladan dari Nabi Zulkifli. Kita mulai dari kelahiran Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu adalah saudara kandungnya dari Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Harun itu tepatnya kakaknya Nabi Musa. Kemudian ayah Nabi Harun itu bernama Imron dan ibunya bernama Yukabat. Kemudian selanjutnya silsilah Nabi Harun yaitu ini Nabi Harun, maaf ini bukan Nabi Musa tapi Nabi Harun ya. Nabi Harun bin Imron bin Yasser bin Khahid bin Lawi bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak dan bin Nabi Ibrahim. Itu adalah silsilah dari Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun itu tadi saudara kandungnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun lahir dari golongan Bani Israel. Sama seperti Nabi Musa, karena memang Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa. Kemudian kisah Nabi Harun itu senantiasa bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu dalam berdakwah juga berbarengan dengan Nabi Musa, dan yang didakwai juga sama, yaitu Raja Fir'aun. Itu. Jadi di mana Nabi Musa berdakwah, di situ pasti ada Nabi Harun. Selanjutnya, Nabi Harun itu lahir lebih dahulu sehingga terhindar dari peraturan Raja Fir'aun. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa. Kalau pada saat Nabi Musa lahir itu ada peraturan Raja Fir'aun,
Peraturannya yang mana itu? Ada yang masih ingat? Peraturannya adalah apabila ada bayi lahir laki-laki dari kaum Bani Israel, maka harus dibunuh. Seperti itu peraturannya. Tapi kalau pada saat Nabi Harun lahir, Raja Fir'aun itu belum membuat peraturan itu. Jadi Nabi Harun lahir juga selamat. Artinya tidak disuruh untuk dibunuh oleh Raja Fir'aun. Itu bedanya dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu sudah muncul peraturan dari Raja Fir'aun itu tadi. Akhirnya Nabi Musa kan dibuang atau diselamatkan ke sungai. Akhirnya ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun yang kemarin itu. Ya, kalau Nabi Harun itu belum ada peraturan dari Raja Fir'aun yang intinya ketika bayi laki-laki harus dibunuh. Kemudian selanjutnya saat Nabi Musa itu diangkat menjadi nabi dan diperintah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun, maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberi teman. Jadi ini kisahnya. Ya, kisah Nabi Harun itu bagaimana diangkat nabi. Jadi yang diangkat nabi duluan itu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi, kemudian diminta untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun, maka Nabi Musa mempunyai permintaan kepada Allah. Permintaannya adalah, jika harus berdakwah kepada Raja Fir'aun, mohon saya diberi teman. Itu intinya. Nah, kemudian yang diajukan Nabi Musa, temannya itu adalah Harun, yaitu kakaknya tadi ya. Harun bisa menemani dakwah kepada Raja Fir'aun. Nah, kemudian selanjutnya Allah mengabulkan doa dari Nabi Musa itu tadi. Kemudian mengangkat Harun menjadi nabi untuk menemani Nabi Musa dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta untuk dijadikan teman. Ya, jadi yang dijadikan teman itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Harun. Maka Allah mengabulkan permintaan itu. Sehingga sejak saat itu Nabi Musa selalu ditemani oleh Nabi Harun ketika berdakwah. Di mana ada Nabi Musa, di situ ada Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun itu dianugerahi Allah berupa kefasihan dalam berbicara. Jadi Nabi Harun itu pandai berbicara. Bahkan lebih pandai daripada Nabi Musa. Selanjutnya, cara berbicara Nabi Harun itu sangat lembut, tenang, dan mudah dipahami. Jadi Nabi Harun itu berbicaranya sangat lembut, kemudian penampilannya juga tenang, dan apa yang dibicarakan oleh Nabi Harun itu mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Selanjutnya Nabi Harun juga pandai menata setiap perkataannya sehingga orang yang bicara dengannya menjadi senang. Jadi Nabi Harun itu pandai mengatur kata-kata sehingga ketika ada orang yang berbicara kepada Nabi Harun, dia pasti akan merasa senang dan merasa tertarik. Akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Harun. Ini merupakan keistimewaan dari Nabi Harun, yaitu mampu merangkai dan menata setiap perkataan yang membuat orang yang diajak bicara itu mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Harun. Selanjutnya, saat Nabi Musa berkholwat di Bukit Tursina selama 40 hari, maka Nabi Harun diberi amanah untuk menggantikan memimpin Bani Israel. Jadi saat Nabi Musa itu akan mendapatkan kitab Taurat, maka Nabi Musa itu berkholwat atau menyendiri di Bukit Tursina
selama 40 hari. Nah, selama Bani Israel ditinggal berkholwat oleh Nabi Musa dalam jangka waktu 40 hari, maka Nabi Musa memberikan amanat kepada Nabi Harun untuk menggantikan dirinya memimpin Bani Israel. Selanjutnya, Nabi Harun juga menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi amanah yang diberikan kepadanya itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Nabi Harun. Kemudian sekarang teladan dari Nabi Harun. Jadi dari cerita Nabi Harun di atas ada beberapa teladan yang bisa kita ambil pelajarannya. Teladan yang pertama yaitu tutur katanya santun dan mudah dipahami. Jadi ketika kita itu berbicara, maka kita juga harus meniru Nabi Harun ini. Berbicara dengan tutur kata yang santun. Tutur kata yang santun itu tidak berteriak-teriak, tidak menghina teman, tidak menjelek-jelekkan orang lain, dan lain sebagainya. Itu tutur kata yang santun. Kemudian tutur kata kita juga harus mudah dipahami oleh orang lain, agar orang lain itu menjadi tertarik dan mengikuti apa yang kita katakan. Itu teladan yang pertama. Kemudian teladan dari Nabi Harun yang kedua adalah selalu setia menemani kemanapun Nabi Musa berdakwah. Jadi kita itu dengan teman itu juga tidak boleh mengkhianati teman. Ya, jadi kita harus berteman dengan baik. Selanjutnya yang nomor 3 teladan dari Nabi Harun adalah menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada Nabi Harun dengan penuh tanggung jawab. Nah ini juga bisa kita teladani bahwa ketika kita diberi amanah oleh orang lain, maka amanah itu harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian selanjutnya tentang Nabi Zulkifli. Kalau tadi Nabi Harun ada 3 teladannya, semoga kita bisa meneladani ketiga-tiga dari sifat Nabi Harun tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Nabi Zulkifli. Siapakah Nabi Zulkifli itu? Zulkifli itu adalah Nabi yang ke-13 dari 25 Nabi. Jadi kan Nabi yang wajib kita ketahui itu kan ada 25. Nah, urutan Nabi yang nomor 13 itu namanya Nabi Zulkifli. Kemudian ayah dari Nabi Zulkifli itu bernama Nabi Ayub. Dan ibunya bernama Rahmah. Jadi ternyata Nabi Zulkifli itu anaknya dari Nabi Ayub dan Siti Rahmah ini. Selanjutnya silsilah dari Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu mempunyai ayah namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub mempunyai ayah namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai ayah namanya Nabi Ibrahim. Jadi ayahnya itu semuanya nabi, ya, sampai tembus ke Nabi Ibrahim. Selanjutnya yaitu nama asli dari Zulkifli itu adalah Bashar. Jadi dari kecil namanya bukan Zulkifli itu, namanya adalah Bashar sebenarnya. Terus mengapa kok bisa disebut Zulkifli? Ya nanti ada kisahnya. Jadi nama asli dari Zulkifli itu sebenarnya adalah Bashar. Kemudian arti dari Zulkifli itu adalah mempunyai kesanggupan. Jadi Zulkifli itu orang yang mempunyai kesanggupan. Sanggup apa kira-kira? Nah, nanti akan ada pembahasannya. Ditunggu saja. Kemudian selanjutnya Zulkifli itu tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh raja yang sudah tua
dan tidak memiliki keturunan. Jadi Nabi Zulkifli itu hidup di negeri Syam, yang pada saat itu negeri Syam dipimpin oleh raja, dan rajanya sudah tua dan tidak mempunyai keturunan alias tidak mempunyai anak. Kita lanjutkan tentang sifat dari Nabi Zulkifli. Yang pertama, Nabi Zulkifli itu mempunyai sifat baik hati, suka menolong orang fakir miskin dan anak yatim. Jadi ini sifat dari Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu orang yang sangat baik hati dan suka menolong. Sifat yang kedua yaitu tidak sombong dan tidak hidup bermewah-mewahan. Jadi Nabi Zulkifli itu jadi orang rendah hati, ya, tidak sombong, juga tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan, hidupnya sederhana. Selanjutnya, sifat Nabi Zulkifli lagi yaitu pandai bersyukur kepada Allah. Jadi setiap Zulkifli itu diberikan nikmat oleh Allah, beliau pasti bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, yang keempat, sifat Nabi Zulkifli adalah memiliki kesabaran dan tawakal yang luar biasa. Jadi Nabi Zulkifli itu jika ada masalah, beliau selalu sabar dan tawakal. Tawakal itu menyerahkan semua urusan kepada Allah. Tentunya ya setelah berusaha. Jadi usaha dulu, kemudian bertawakal kepada Allah. Kemudian ini cerita tentang Zulkifli itu menjadi raja. Bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya seperti ini. Raja negeri Syam tadi itu kan sudah tua dan tidak mempunyai keturunan. Di awal tadi seperti itu ya. Maka raja tersebut berniat mencari calon penggantinya dengan melalui sayembara. Karena raja itu sudah merasa tua, kemudian tidak ada lagi yang akan menggantikan raja yang sudah tua itu. Biasanya kalau raja itu yang menggantikan adalah anaknya. Karena raja itu tidak punya anak, maka harus ada orang yang bisa mengganti posisinya sebagai raja. Nah, raja tersebut kemudian mengadakan sayembara. Sayembaranya yaitu siapa saja yang bisa memenangkan sayembara itu akan dijadikan sebagai pengganti raja. Jadi hadiahnya dari sayembara itu nanti kalau bisa melakukan itu akan menggantikan raja yang sudah tua tadi itu menjadi raja. Nah, enak ya sayembaranya, yang bisa melakukan bisa langsung menjadi raja. Terus sayembaranya tentang apa? Nah, sayembaranya isinya adalah siapakah yang sanggup berlaku sabar, kemudian jika malam melakukan sholat malam, dan jika siang melakukan puasa. Isi sayembaranya sulit dilakukan. Yang pertama adalah berlaku sabar, yang kedua jika malam itu sholat malam, dan jika siang itu berpuasa. Itu harus dilakukan setiap hari sampai seumur hidupnya. Kemudian dari isi sayembara itu tidak ada seorang pun yang sanggup. Kecuali yang sanggup itu yang mengacungkan tangan, ada satu yang bernama Bashar. Bashar itu tadi ya. Setelah itu singkat cerita, maka pemuda Bashar itu tadi menjadi raja yang bergelar Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Janjinya apa ya sayembara tadi? Sanggup untuk sabar, sanggup untuk sholat malam, dan sanggup untuk puasa. Dan dilakukan setiap hari sampai wafat. Tuh,
Makanya sejak saat itu Basar dipanggil dengan sebutan Dzulkifli yang kita kenal sampai sekarang ini, yang merupakan salah satu nabi yang wajib kita ketahui. Kemudian Nabi Dzulkifli itu memimpin negeri Syam dengan baik, kemudian selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan pribadinya. Ini, jadi Nabi Dzulkifli setelah menjadi raja, dia menjadi raja yang sangat baik, yang selalu mementingkan kepentingan rakyatnya daripada mementingkan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, Nabi Dzulkifli itu juga memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta sabar dalam keadaan apapun. Jadi selain orang yang selalu mementingkan rakyatnya, Nabi Dzulkifli atau Raja Dzulkifli juga memegang teguh janjinya itu tadi. Ya, kesanggupan untuk sabar, sholat di waktu malam, puasa di waktu siang. Meskipun menjadi raja, maka Nabi Dzulkifli itu juga tetap hidup sederhana. Tadi kan sudah dibahas, sifat dari Nabi Dzulkifli itu hidup sederhana. Itu sebelum menjadi raja. Setelah menjadi raja pun, ya otomatis kan hidupnya bisa hidup mewah. Tapi Dzulkifli itu tidak hidup bermewah-mewahan, tapi tetap hidup sederhana seperti sebelum menjadi raja. Selanjutnya yaitu teladan dari Nabi Dzulkifli. Jadi dari cerita di atas tentang Nabi Dzulkifli itu ada beberapa teladan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sanggup melaksanakan amanat yang telah diberikan. Jadi kita bisa meneladani Nabi Dzulkifli yaitu sanggup melaksanakan amanat. Jadi kalau kita itu diberi amanat oleh siapapun, baik itu oleh orang tua, oleh guru, dan lain sebagainya, kita harus melaksanakan amanat tersebut. Kemudian teladan dari Nabi Dzulkifli yang kedua adalah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi ketika ada dua kepentingan, yang satu itu kepentingan bersama atau kepentingan banyak orang, dan yang satu kepentingan pribadi, maka yang harus kita dahulukan adalah kepentingan bersama. Misalnya contoh, pada hari Minggu di lingkungan kalian ada kerja bakti. Di lain sisi kalian akan berlibur. Nah, kan ada dua kepentingan. Yang satu ada kepentingan umum, yaitu kerja bakti, kepentingan orang banyak. Dan ada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya adalah berlibur. Maka yang kita dahulukan adalah kepentingan bersama, alias ikut kerja bakti. Itu adalah contohnya. Kemudian selanjutnya teladan dari Nabi Dzulkifli yang ketiga, yaitu selalu hidup sederhana dalam setiap keadaan. Jadi Nabi Dzulkifli itu ketika sebelum menjadi raja hidup sederhana, sesudah menjadi raja juga hidup sederhana. Kita bisa meniru itu apapun posisi kita, baik itu kita menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin atau apapun keadaan kita, maka kita harus hidup sederhana. Itu teladan yang ketiga. Kemudian untuk teladan yang keempat, yaitu bersabar dalam menghadapi setiap masalah. Jadi setiap orang itu pasti punya masalah. Nah, untuk menghadapi masalah itu, kita harus sabar seperti sabarnya Nabi Dzulkifli. Nah, itu adalah teladan dari Nabi Dzulkifli. Kira-kira bisa melakukan teladan dari Nabi Dzulkifli ada 1, 2, 3, 4 ini? Semoga bisa ya.
Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.